Cuma staf administrasi rendahan berani-beraninya membantah 3 tahun menikah. Pada hari lebaran, punggung tangan saya dipukul dengan centong sayur oleh ibu mertua. Punggung tangan saya memar merah dan bengkak, tetapi suami saya hanya menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memangnya keluarga kakakmu itu siapa? Sok mengatur di keluarga kami. Setelah sindiran dari adik ipar, tamparan dari ibu mertua mendarat di pipi saya. Pergi dari sini, kita cerai. Malam itu, saya diusir tanpa sempat mengemas barang-barang saya. Namun, 6 bulan kemudian, ayah mertua saya datang untuk bernegosiasi di sebuah firma hukum yang termasuk dalam 5 besar di Indonesia. Pintu ruang rapat terbuka dan saya dengan tenang menyerahkan kartu nama saya. Saat wajah ayah mertua berubah pucat pasi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya doakan semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Suasana dingin menyelimuti ruang sidang yang hening. Di kursi terdakwa, seorang pria parubaya duduk. Pria yang pernah menjadi direktur utama sebuah perusahaan menengah itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar, jasnya kusut masai, dan tangannya gemetar tanpa henti. Di barisan depan kursi pengunjung, seorang wanita dengan riasan menor dan perhiasan mencolok menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Cincin-cincin emas yang berkilauan di jemarinya dan kalung tebal di lehernya bersinar dingin di bawah cahaya lampu neon. Wanita itu terus terisak sambil bergumam, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Hakim merapikan berkas-berkasnya dan membuka mulut terdakwa. "Apakah Anda akan memberikan pernyataan terakhir?" Pria di kursi terdakwa itu berdiri terhuyung-huyung. Pundaknya yang dulu tegap saat memimpin banyak orang kini terkulai lunglai. Dengan suara terisak, ia berkata, "Yang mulia, mohon berikan saya satu kesempatan lagi. Tolong sekali saja." Pada saat itu, seorang wanita muda yang duduk diam di salah satu sudut ruang pengunjung memejamkan matanya. Mengenakan setelan kerja yang rapi dengan wajah tanpa riasan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan lebih seperti helaan napas panjang yang telah ditahannya selama bertahun-tahun. Namanya Kirana, seorang pengacara berusia 34 tahun. Kirana perlahan membuka matanya dan mengenang kembali dengan tenang hari di mana semuanya dimulai, Lebaran 2 tahun yang lalu. Kirana dipukul di punggung tangannya dengan centong sayur di dapur rumah mertuanya. Sentong yang diayunkan ibu mertuanya merobek kulitnya dan darah mengalir dari punggung tangannya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Malam itu Kirana diusir, dibuang ke jalanan yang dingin tanpa sempat membawa barang-barangnya. Saat itu ada kata-kata yang menusuk punggungnya. "Dasar lulusan staf administrasi berani-beraninya bertingkah di keluarga ini." Saat itu ia sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan membawanya hingga ke ruang sidang ini. Kirana kembali menatap pria di kursi terdakwa. Pria yang pernah menjadi ayah mertuanya. Bukan, sekarang ia hanyalah seorang terdakwa. Wanita yang menangis histeris di sebelahnya adalah ibu mertuanya. Orang yang pernah memperlakukannya seperti binatang. Hakim kembali berbicara. Pernyataan terakhir dari terdakwa selesai. Sidang putusan akan digelar 1 minggu lagi. Sidang ditutup. Tok tok tok, suara palu hakim bergema. Ruang pengunjung mulai riuh. Namun Kirana tidak bergerak. Ia hanya duduk di tempatnya menatap ke kejauhan. Semuanya dimulai 3 tahun yang lalu. Hari di mana Kirana benar-benar percaya pada cinta. Hari di mana ia berpikir bahwa harta dan latar belakang keluarga tidak penting. Hari di mana ia hanya ingin dicintai apa adanya. Keluar dari ruang sidang, Kirana berhenti sejenak. Ia menengadah ke langit. Langit biru cerah tanpa awan. Ia bergumam pelan, "Ibu, semua ini hampir selesai. 3 tahun. 3 tahun ia ingin dicintai bukan sebagai putri seseorang, bukan sebagai ahli waris seseorang, tetapi sebagai Kirana. Namun selama 3 tahun itu yang Kirana terima bukanlah cinta, melainkan penghinaan, cemoohan. Dan pada akhirnya ia dibuang ke jalan dengan punggung tangan berdarah. Ponsel di dalam tas Kirana berdering. Nama ayah muncul di layar. Kirana mengangkat telepon. "Iya ayah." Dari seberang telepon terdengar suara rendah dan hangat. "Kirana, sidangnya sudah selesai?" "Iya, baru saja selesai. Putusannya minggu depan." "Baiklah."
kerja bagus, kita makan malam bersama ya. Ayah akan menjemputmu. Kirana tersenyum kecil. Ayah, ingat tidak kata-kata ayah waktu di hari pernikahanku? Kata-kata yang mana? Ayah bilang, kapanpun aku merasa kesulitan, ayah akan datang menjemputku. Waktu itu aku mendengarnya sambil tertawa. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian suara Baskara Adiwijaya terdengar lagi. Kirana, seharusnya ayah menjemputmu lebih cepat saat itu. Maafkan ayah. Bukan ayah. Aku yang bilang aku akan bertahan. Itu pilihanku. Kirana menuruni tangga gedung pengadilan perlahan. Sinar matahari hangat menyinari wajahnya. 3 tahun lalu, ia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan sinar matahari ini. Sibuk menjaga perasaan mertua, menuruti kemauan suami, dan dibutakan oleh keinginan untuk dicintai, Kirana berhenti dan menoleh ke belakang. Gedung pengadilan berdiri megah. Di dalam sana, beberapa saat yang lalu, ayah mertuanya menangis terseduh-seduh. Ibu mertuanya menjambak rambutnya. Saat itu, suara ibu mertuanya 3 tahun lalu terngiang di telinga Kirana. Ini opor atau pakan kucing. Dan disusul dengan hantaman centong sayur. Momen ketika darah mengalir dari punggung tangannya. Kirana menggelengkan kepala. Ia berjanji tidak akan lagi terpengaruh oleh kenangan itu. 3 tahun, gumam Kirana pelan. Selama 3 tahun aku bukan manusia bagi kalian. Aku hanya pembantu di rumah, pelayan yang melayani anak kalian, dan orang miskin yang masuk ke dalam keluarga kaya. Kirana kembali menatap ke depan. Jauh di sana, sebuah mobil hitam terparkir. Mobil yang dikirim oleh ayahnya. Kirana berjalan perlahan dan bergumam, tapi Bu mertua, apakah ibu tahu siapa saya sebenarnya? Senyum tipis muncul di bibir Kirana. Sinar matahari menerangi wajahnya dengan cerah. Wanita yang 3 tahun lalu percaya pada cinta dan menyembunyikan segalanya kini telah tiada. Yang berdiri di sini sekarang adalah Kirana Adiwijaya, ahli waris dan partner lawyer di salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Semuanya dimulai 3 tahun yang lalu pada hari Kirana memilih cinta. 3 tahun yang lalu kehidupan Kirana sangat berbeda dari sekarang. Kirana adalah seorang pengacara di Adiwijaya Partners, salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Dan dia bukan sekadar pengacara biasa. Dia adalah putri tunggal dari Baskara Adiwijaya, pendiri firma hukum tersebut. Dia adalah ahli waris yang memiliki 30% saham firma dan tinggal di sebuah apartemen mewah di jantung kota Jakarta. Namun, Kirana selalu merasa kesepian. Saat usianya 28 tahun, Kirana bertemu dengan seorang pria dan jatuh cinta dengan tulus. Pria itu teman kampusnya, sangat perhatian dan selalu mendengarkan ceritanya. Untuk pertama kalinya, Kirana membuka hatinya pada seseorang. Namun, sekitar setahun kemudian, Kirana tidak sengaja mendengar percakapan telepon pria itu. Bro, dia itu putri pemilik Adiwijaya Partners. Kalau aku berhasil mendapatkannya, hidupku akan terjamin selamanya. Kirana membeku di tempat, kakinya lemas dan ia terduduk. Semua kelembutan, perhatian, dan semua yang ia yakini sebagai cinta hancur dalam sekejap. Sejak hari itu, Kirana menyerah pada cinta. Ia juga menyerah untuk percaya pada orang lain. Setiap kali ada yang mendekatinya, ia langsung curiga. Apakah orang ini juga mendekatiku karena hartaku? Wajah tersenyum mereka seolah menyembunyikan kalkulator yang terus berhitung. 3 tahun berlalu. Kirana berusia 31 tahun dan masih sendiri. Suatu hari, seorang senior kampusnya mengenalkannya pada seorang pria. Kirana, orang ini benar-benar baik. Dia anak pemilik perusahaan menengah, tapi orangnya tulus. Kirana pergi tanpa harapan besar. Ia pikir pria itu akan sama saja dengan yang lainnya. Namun Reza berbeda. Pada pertemuan pertama, Reza berkata pada Kirana, "Jujur, saya lebih ingin membangun sesuatu sendiri daripada mewarisi perusahaan ayah saya. Meskipun saya belum tahu apa itu." Kata-kata itu menyentuh hati Kirana. Tidak ada bualan atau pamer. Ia hanya orang yang jujur. Pada pertemuan kedua, Reza menanyakan pekerjaan Kirana. "Mbak Kirana, kerjanya apa?" Kirana ragu sejenak. Ia takut jika mengatakan bahwa ia pengacara di Adiwijaya Partners, segalanya akan berubah. Jadi,
Kirana berbohong. Saya staf administrasi di sebuah kantor hukum kecil. Reza mengangguk dan tersenyum. Oh begitu. Kalau di bidang hukum pasti harus teliti ya. Sepertinya cocok dengan Mbak. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada raut kekecewaan. Saat itu Kirana merasakan jantungnya berdebar. 3-4 kali pertemuan berlalu, Reza tetap sama. Ia lebih memilih mengingat warung soto favorit Kirana daripada restoran mahal. Dan selalu mengirim pesan singkat meski sedang sibuk. Kirana mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia berpikir mungkin orang ini berbeda. 6 bulan kemudian Reza menyatakan perasaannya. Kirana, saya suka sama kamu. Apapun pekerjaanmu, dimanapun kamu bekerja, saya tidak peduli. Saya suka kamu karena kamu adalah Kirana. Kirana menangis mendengar kata-kata itu. Itu tulus. Setidaknya saat itu ia percaya itu tulus. Tapi ada masalah. Kirana masih menyembunyikan identitas aslinya. Ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Jika pembicaraan pernikahan muncul, semuanya akan terungkap. Kirana menemui ayahnya. Baskara sedang membaca buku di ruang kerjanya. Ketika Kirana masuk, ia melepaskan kacamatanya dan menatap putrinya. Kirana, ada apa? Kirana duduk di depan ayahnya dan dengan hati-hati memulai pembicaraan. Ayah, aku menemukan seseorang yang ingin kunikahi. Alis Baskara sedikit terangkat. Oh ya, siapa dia? Dia putra dari pemilik Pangan Sejahtera, perusahaan makanan menengah. Namanya Reza Nugraha. Baskara berpikir sejenak. Ia pernah mendengar tentang Pangan Sejahtera, perusahaan yang tidak terlalu besar tapi stabil. Tapi Kirana, apakah dia tahu identitasmu yang sebenarnya? Kirana menggelengkan kepala. Tidak. Aku bilang aku staf administrasi di kantor hukum kecil. Ekspresi Baskara mengeras. Kirana, itu tidak benar. Kalau mau menikah, kamu harus jujur. Kirana terdiam sejenak. Lalu perlahan ia berkata, Ayah, ingat kejadian waktu aku umur 28 tahun? Wajah Baskara menjadi muram. Tentu ia ingat hari ketika putrinya pulang sambil menangis. Waktu itu pria itu mendekatiku karena uang kan? Karena perusahaan ayah, karena harta ayah. Suara Kirana mulai bergetar. Ayah, kali ini aku benar-benar ingin dicintai. Bukan sebagai putri dari Baskara Adiwijaya, tapi sebagai Kirana, apa adanya. Baskara menatap putrinya lama. Air mata menggenang di mata Kirana. Hati Baskara luluh. Kirana, bagaimana kalau kamu terluka? Tidak apa-apa, ayah. Kali ini pilihanku. Kalaupun terluka, aku tidak akan menyesal. Baskara menghela napas panjang dan perlahan mengangguk. Baiklah, kalau kamu begitu menginginkannya, ayah akan membantumu. Senyum cerah merekah di wajah Kirana. Terima kasih ayah. Persiapan pernikahan pun dimulai. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di luar negeri. Kepada keluarga mertua, Kirana hanya mengatakan bahwa keluarganya memiliki bisnis ekspor-impor kecil. Baskara berpura-pura menjadi pengusaha parubaya biasa. Pada hari pernikahan, Baskara menggandeng tangan putrinya menyusuri altar. Kirana dalam balutan gaun putih tersenyum cerah. Saat menyerahkan tangan Kirana kepada Reza, Baskara berbisik di telinga putrinya, Kirana, kapanpun kamu merasa kesulitan, hubungi ayah. Ayah akan menjemputmu. Kirana tersenyum dan menjawab, jangan khawatir ayah, aku akan bahagia. Baskara tersenyum pahit. Ia menatap calon menantunya dengan harapan, tolong jangan sakiti anak ini. Tapi Baskara tidak tahu bahwa 3 tahun kemudian ia benar-benar akan menjemput putrinya. Setelah pernikahan, Kirana memulai hidup baru. Ia mengambil cuti dari posisinya sebagai pengacara di Adiwijaya Partners dan mulai bekerja paruh waktu sebagai staf administrasi di sebuah kantor hukum kecil. Semuanya tampak sempurna. Kirana mengantar suaminya bekerja setiap pagi dan menyiapkan makan malam hangat setiap malam. Kehidupan sehari-hari yang biasa namun berharga. Kirana bahagia. Setidaknya sampai hari raya pertama tiba, lebaran pertama setelah menikah pun tiba. Kirana mulai berlatih memasak seminggu sebelumnya. Ia mencari cara membuat hidangan lebaran di YouTube dan memilih bahan-bahan terbaik di supermarket. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan 5 jenis sayur. Meskipun baru pertama kali, Kirana berusaha sebaik mungkin. Dini hari di hari lebaran, Kirana bangun pukul 5 pagi. Setibanya di rumah mertua, ia langsung masuk ke dapur.
Ibu mertuanya, Dewi, sedang duduk di sofa ruang tamu menonton TV. "Ibu, selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin." Kirana menyapa dengan sopan. Ibu mertua, Dewi, hanya mengangguk sedikit. Matanya masih terpaku pada TV. Kirana masuk ke dapur dan mengenakan celemek. Ia mengeluarkan bahan-bahan yang telah disiapkannya dan mulai memasak. Membuat bumbu opor, memasak rendang, dan menumis sayuran. Tangannya sibuk tanpa henti. Sekitar 2 jam kemudian, adik iparnya, Rina, turun setelah bangun tidur. Dengan piyama dan rambut acak-acakan, ia melirik ke dapur dan mencibir. "Mbak, ngapain pagi-pagi buta begini? Disuruh mamaku, ya?" Kirana tersenyum dan menjawab, "Bukan, aku cuma ingin melakukannya. Kan ini lebaran pertama." Rina tidak menjawab, hanya membuka kulkas, mengambil minuman, dan pergi ke ruang tamu. Kirana mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin adik iparnya memang pendiam. Saat makan siang, meja pun disiapkan. Dengan hati berdebar, Kirana menata hidangan satu persatu. Opor ayamnya tampak menggiurkan dan sayurannya berwarna-warni. "Syukurlah berhasil," pikir Kirana dalam hati. Ayah mertua, Gunawan, duduk di meja setelah melihat hidangan. Ibu mertua, Dewi, juga duduk. Suaminya, Reza, memberi isyarat mata sambil tersenyum kecil. Kirana merasa berani karena tatapan itu. "Ayah, ibu, silakan dinikmati," kata Kirana dengan hati-hati. Ayah mertua mengambil sendok tanpa berkata apa-apa, sementara ibu mertua melihat-lihat setiap hidangan. Ibu mertua mengambil sepotong opor ayam dan memasukkannya ke mulut. Ekspresinya datar saat mengunyah. Kirana menahan napas sambil mengamati ibu mertua meletakkan sendoknya. Lalu dengan suara dingin yang berkata, "Apa ini?" Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. "Ya Bu, ada apa? Ini opor ayam. Mana pantas hidangan seperti ini disajikan di keluarga kita?" Suara ibu mertua meninggi. Wajah Kirana terasa panas. Ia tidak tahu apa yang salah. "Maaf Bu, saya masih belum terbiasa." "Belum terbiasa? Memangnya sebelum menikah kamu belajar apa? Ibumu itu mengajari apa saja?" Hati Kirana serasa ditusuk benda tajam. Ibu Kirana telah meninggal saat ia berusia 20 tahun. Ibu mertuanya tidak tahu betapa sakitnya kata-kata itu. Kirana menggigit bibirnya. Air mata hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Adik iparnya, Rina, mencicipi sepotong opor dan mengerutkan kening. "Mama benar, Mbak. Kamu harus ikut kursus masak deh. Ini parah banget." Nada bicara Rina penuh cemoohan. Kirana menundukkan kepala. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Ayah mertua hanya diam sambil makan nasi, seolah-olah situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kirana menatap suaminya. "Reza, tolong katakan sesuatu," mata Kirana memohon. Tapi Reza hanya menunduk sambil menyendok nasi, jelas-jelas menghindari tatapan istrinya. Makan siang selesai. Kirana pergi ke dapur untuk mencuci piring. Tangannya gemetar. Air mata menetes saat ia mencuci piring. "Ini baru pertama kali. Lain kali aku akan lebih baik." Kirana menenangkan dirinya sendiri. Saat itu Reza masuk ke dapur. Berdiri di belakang Kirana, ia berkata dengan hati-hati, "Kirana, kamu tidak apa-apa." Kirana menyeka air matanya dan berbalik. "Reza, apa salahku? Aku sudah bangun dari subuh dan berusaha keras." Reza merangkul bahu Kirana. "Maaf ya, Mama memang agak cerewet soal makanan, tapi tetap saja tidak seharusnya dia menyinggung soal keluargaku." Suara Kirana bergetar. Reza tampak bingung. "Kirana, Mama itu cuma asal bicara. Maksudnya tidak jahat kok." Kirana menatap suaminya. "Kamu benar-benar berpikir begitu?" Mata Kirana bertanya. "Reza, bisakah kamu bilang ke ibumu betapa kerasnya aku sudah berusaha?" Ekspresi Reza mengeras. Hening sejenak, lalu Reza perlahan berkata, "Kirana, maaf, tapi sepertinya sulit untukku mengatakan itu pada orang tuaku." Saat itu, Kirana merasakan separuh hatinya hancur. Kata baiklah tercekat di tenggorokannya. Reza memeluk Kirana lagi dan berkata, "Sabar sedikit ya, ini kan baru pertama kali. Nanti juga akan membaik seiring waktu." Kirana memejamkan mata dalam pelukan suaminya. Benarkah akan membaik? Benarkah waktu akan menyembuhkannya? Kirana ingin percaya. Tidak, ia harus percaya.
karena ini adalah pernikahan yang ia pilih. Malam itu, Kirana kembali ke rumah dan berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit, ia berpikir, ini baru pertama kali. Aku harus lebih berusaha. Belajar masak lagi, memahami selera ibu mertua, maka lebaran berikutnya pasti akan berbeda. Kirana menatap cincin kawinnya. Tanggal yang terukir di cincin itu bersinar samar. Kenangan bahagia hari itu terlintas. Altar pernikahan saat ayahnya menggandeng tangannya, senyum cerah Reza. Aku memilih pernikahan ini untuk dicintai. Kalau aku bersabar sedikit lagi, pasti akan membaik. Kirana memejamkan mata. Lebaran pertama pun berlalu. Tapi Kirana tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Bahwa selama 2 tahun ke depan, ia akan menerima luka yang jauh lebih dalam. Dan pada akhirnya, Kirana harus memilih, terus bersabar atau bangkit. Tahun kedua pernikahan. Kirana masih bekerja paruh waktu di kantor hukum kecil. Pagi mengantar suami, siang merapikan dokumen di kantor, dan malam pulang untuk memasak kehidupan yang biasa. Setidaknya di permukaan. Namun, di dalam hati Kirana, retakan mulai muncul. Ibu mertuanya, Dewi, datang tanpa pemberitahuan 2 atau 3 kali seminggu. Setiap kali bel berbunyi, jantung Kirana berdebar kencang. Apalagi yang akan dikomentari? Kesalahan apalagi yang akan kutemukan? Ia merasa tegang bahkan sebelum membuka pintu. Suatu sore, ibu mertua tiba-tiba datang. Kirana baru saja selesai bersih-bersih. Ibu, silakan masuk, sapa Kirana. Ibu mertua masuk tanpa menjawab dan mulai melihat-lihat seisi rumah seperti sedang menginspeksi hotel. Ia mengusap bingkai jendela dengan jarinya, lalu melihat ujung jarinya. Ini ada debu. Wajah Kirana memerah. Maaf bu, mungkin saya terlewat. Terlewat? Kalau punya mata kan kelihatan. Memangnya keluargamu itu siapa? Sampai hal seperti ini saja tidak diajarkan? Lagi-lagi soal keluarga. Kirana menggigit bibirnya. Tidak ada yang bisa ia katakan. Atau lebih tepatnya, ia tahu percuma saja menjawab. Ibu mertua pergi ke dapur dan membuka kulkas. Ia mengeluarkan wadah-wadah makanan satu persatu dan membukanya. Apa ini? Lauknya cuma ini? Rezaku makan apa nanti? Rencananya besok mau belanja bu. Besok? Malam ini mau kamu kasih makan apa? Mau kamu masakin mie instan? Kirana menunduk. Berdalih hanya akan membuatnya dimarahi lebih parah. Lebih baik diam dan mendengarkan. Ibu mertua pulang setelah sekitar 1 jam. Begitu pintu tertutup, Kirana langsung terduduk di tempat, kakinya lemas. Kejadian seperti ini semakin sering terjadi. Setiap kali datang, ibu mertua selalu menemukan sesuatu untuk dikritik. Rumah kurang bersih, cucian terlambat, cara berpakaian yang salah. Apapun yang Kirana lakukan sepertinya tidak pernah benar di matanya. Adik iparnya, Rina, juga sama saja. Suatu hari, Rina datang bermain. Di tangannya ada sebuah tas belanja besar. Rina duduk di sofa dan mengeluarkan sebuah tas dari kantong belanja itu. Logo merek mewah berkilauan. Mbak, lihat ini. Baru beli kemarin, cantik kan? Kirana memaksakan senyum. Iya, cantik. Tahu tidak harganya berapa? 50 juta. Ayah yang belikan. Rina membolak-balikkan tasnya dengan bangga. Lalu tiba-tiba ia menatap Kirana. Oh ya mbak sendiri, akhir-akhir ini beli apa? Tas atau baju? Kirana menggelengkan kepala. Aku tidak terlalu butuh apa-apa. Rina tertawa sinis. Bukan tidak butuh, tapi tidak bisa beli kan? Gaji staf administrasi memangnya seberapa? Wajah Kirana mengeras. Rina tidak peduli dan melanjutkan. Coba kalau mbak kerja di tempat yang benar, pasti bisa beli barang-barang seperti ini. Sayang sekali, Kirana tidak mengatakan apa-apa. Sesuatu di dalam dirinya mendidih, tapi ia menahannya. Jika ia marah di sini, Rina pasti akan mengadu pada ibu mertua. Malam itu, Kirana dengan hati-hati berbicara pada suaminya, Reza. Sayang, akhir-akhir ini aku agak lelah. Reza mengalihkan pandangannya dari ponsel dan bertanya, kenapa? Ada masalah? Ibu sering datang dan setiap kali datang selalu mengkritik ini itu. Rina juga tadi datang dan berkata seperti itu. Kirana menceritakan kejadian siang tadi. Reza menghela napas. Kirana, kamu kan tahu mama kita memang agak cerewet. Rina juga anaknya memang suka bicara ceplas-ceplos. Aku tahu. Tapi karena terlalu sering, aku jadi lelah. Aku juga manusia. Suara Kirana bergetar. Reza memegang tangan Kirana. Sabar sedikit ya.
nanti aku coba bicara di tengah-tengah. Benarkah? Iya, tapi tidak sekarang ya. Urusan kantor ayah lagi rumit, jadi suasana di rumah lagi sensitif. Tunggu sebentar lagi. Kirana mengangguk karena suaminya akan membantunya bicara, mungkin situasinya akan membaik. Kirana percaya begitu. Namun janji Reza untuk bicara di tengah-tengah tidak pernah ditepati. Sebulan 2 bulan berlalu, tidak ada yang berubah. Ibu mertua masih datang dan adik ipar masih menyindir. Memasuki tahun ketiga pernikahan. Suatu malam saat keluarga mertua berkumpul, ayah mertua Gunawan angkat bicara. Kirana terkejut. Jarang sekali ayah mertua berbicara padanya lebih dulu. Iya, ayah. Sudah hampir 3 tahun menikah, kok belum ada kabar soal anak? Suasana di meja makan menjadi hening. Wajah Kirana memerah. Kami masih belum siap, ayah. Siap? Siap apa lagi? Anak itu harusnya lahir selagi masih muda. Suara ayah mertua menajam. Sudah 3 tahun di keluarga kami, tidak bisa punya anak. Kamu ini ngapain saja? Apa pekerjaan staf administrasi itu sesibuk itu? Bibir Kirana terasa kering. Ia melirik ke samping. Suaminya, Reza, hanya makan nasi. Lagi-lagi tidak berkata apa-apa. Ibu mertua menimpali, iya pak, aku sudah sering bilang begitu. Tapi menantu ini tidak pernah menjawab. Kirana merasa air mata sudah di pelupuk mata. Tapi ia tidak boleh menangis. Menangis akan membuatnya terlihat lebih lemah. Malam itu, setelah pulang, Kirana masuk ke kamar mandi. Ia mengunci pintu dan menatap cermin. Wajah di cermin itu terasa asing. Kemana perginya senyum cerah di hari pernikahannya 3 tahun lalu? Kirana menangis tanpa suara. Saat itu ponselnya berdering. Nama ayah muncul di layar. Kirana buru-buru menyeka air mata dan mengangkat telepon. Halo, Kirana, ini ayah. Sudah makan? Suara hangat ayahnya terdengar. Air mata Kirana kembali menggenang, tapi Kirana berusaha terdengar ceria. Sudah, ayah. Ayah sudah makan, ayah juga sudah. Kirana, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak ada masalah, kan? Kirana ragu sejenak. Haruskah ia jujur pada ayahnya? Tentang apa yang terjadi di rumah mertua, tentang betapa lelahnya dia. Tapi Kirana tidak bisa membuka mulutnya. Jika ia bercerita, ayahnya pasti akan langsung datang dan semuanya akan terungkap. Bahwa Kirana menikah dengan berbohong. Bahwa ia menyembunyikan identitasnya karena ingin dicintai. Jika itu terjadi, pernikahan ini mungkin akan berakhir. Kirana belum ingin menyerah. Tidak ayah, aku baik-baik saja. Benarkah? Suaramu terdengar agak serak. Hari ini agak lelah saja. Jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Kirana terdiam lama di tempatnya. Rasa bersalah karena berbohong pada ayahnya menyelimutinya. Malam semakin larut, Reza sudah tertidur. Kirana keluar ke ruang tamu dan duduk di sofa. Di ruang tamu yang gelap, tanpa lampu, Kirana menatap tangan kirinya. Cincin kawinnya bersinar samar. Kirana memain-mainkan cincin itu sambil bergumam, ini pilihanku. 3 tahun lalu, Kirana memilih cinta. Ia menyembunyikan harta, latar belakang dan segalanya hanya ingin dicintai sebagai Kirana. Karena itu, ia menikah. Sabar sedikit lagi, pasti akan membaik, kata Kirana pada dirinya sendiri. Meskipun sekarang sulit, seiring waktu pasti akan berubah. Ibu mertua akan membuka hatinya dan suami akan lebih berani. Kirana ingin percaya begitu, tapi di sudut hatinya ada suara kecil yang berbisik. Benarkah akan membaik? Kamu sudah sabar 3 tahun, apa yang berubah? Kirana berusaha mengabaikan suara itu. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Kirana menatap cahaya itu sendirian. Ia merasa kesepian. Di rumah ini, dalam pernikahan ini, Kirana semakin merasa sendiri. Namun, Kirana tidak menyerah. Belum. Ia tidak tahu bahwa lebaran yang akan datang akan mengubah segalanya. Lebaran di tahun ketiga pernikahan pun tiba. Kali ini, Kirana bertekad untuk melakukannya dengan benar. Ia ingin menebus kegagalan di hari-hari raya sebelumnya. Ia ingin mendapatkan pengakuan dari ibu mertuanya dan diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Hari H Lebaran, pukul 4 subuh sebelum alarm berbunyi, Kirana sudah bangun. Dalam kegelapan, ia diam-diam bangkit dan berganti pakaian, berusaha tidak membangunkan suaminya yang masih tidur. Ia tiba di rumah mertua pukul 5 subuh. Saat langit masih gelap, Kirana menyalakan lampu dapur dan mengenakan celemek.
Hari ini harus sempurna, bisiknya pada diri sendiri. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, 5 jenis sayuran, dan 3 jenis gorengan. Semua resep yang telah ia latih selama seminggu. Ia membaca resep puluhan kali dan menonton video YouTube berulang-ulang. Kali ini ia yakin tidak akan membuat kesalahan. Waktu terus berjalan, pukul 6, 7, 8. Kirana bergerak tanpa henti. Tangannya teriris pisau dan minyak panas terciprat ke pergelangan tangannya meninggalkan bekas merah. Tapi Kirana tidak berhenti. Sekitar pukul 9 ibu mertuanya masuk ke dapur. Kirana menyapa dengan ceria. "Ibu, selamat lebaran." Ibu mertuanya Dewi, ya, tidak menjawab, hanya melihat-lihat hidangan. Kirana mengamati dengan tegang. "Tolong, kali ini katakanlah ini enak." Ibu mertua membuka tutup panci opor ayam. Ia mengambil kuahnya dengan centong dan mencicipinya. Kirana menahan napas, mengamati ekspresi ibu mertuanya. Wajah ibu mertua mengernyit. "Apa ini?" Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. "Iya bu, ada apa? Ini opor, garamnya sebanyak apa kamu masukkan?" "Asin sekali, tidak bisa dimakan. Maaf bu, saya akan." Sebelum Kirana selesai bicara, ibu mertua mengangkat centong sayur dan menghantamkannya ke punggung tangan Kirana. "Bu!" Terdengar suara tumpul. Kirana sejenak tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya merasakan sakit yang panas menjalar di punggung tangannya. Kirana menatap punggung tangannya. Kulitnya robek dan darah mulai mengalir, darah merah menetes di punggung tangannya. "Ibu," suara Kirana bergetar. Ibu mertua meletakkan centong dan berkata dengan dingin, "Masak opor saja tidak bisa. Menantu macam apa kamu ini? Ini opor atau pakan kucing?" Kirana berdiri terpaku, memegangi tangannya yang berdarah. 3 tahun. Selama 3 tahun ia dimaki, diremehkan dan disindir. Ia selalu sabar. Tapi ini keterlaluan. Untuk pertama kalinya bantahan keluar dari mulut Kirana. "Ibu, ini sudah keterlaluan." Mata ibu mertua membelalak. Menantu yang selama 3 tahun selalu patuh untuk pertama kalinya membantah. Apa? Apa katamu? Meskipun begitu, bagaimana bisa ibu memukul tangan orang? Ini berdarah." Suara Kirana bergetar, tetapi matanya tidak goyah. Semua yang terpendam selama 3 tahun kini meluap. Saat itu adik iparnya, Rina, masuk ke dapur. Melihat situasinya matanya membulat. "Ma, ada apa?" Ibu mertua berkata dengan marah, "Lihat ini, menantumu membantahku." Rina menatap Kirana dari atas ke bawah, lalu berkata dengan senyum mengejek, "Mbak, cuman staf administrasi rendahan, berani-beraninya melawan orang tua." Kirana menatap Rina. Kata-kata yang telah ia dengar selama 3 tahun. "Staf administrasi?" Kata itu menusuk hati Kirana seperti pisau. Rina melanjutkan, "Jujur saja, memangnya keluarga Mbak itu siapa? Dengan bisnis ekspor-impor kecil begitu, berani-beraninya bertingkah di keluarga kami." Kirana menggigit bibirnya, hatinya lebih sakit daripada punggung tangannya yang berdarah. Orang-orang ini sejak awal tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Hanya sebagai pelayan anak mereka, pembantu di rumah, dan orang miskin yang masuk ke keluarga kaya. Itu saja. Saat itu ayah mertuanya, Gunawan, masuk ke dapur karena mendengar keributan. Melihat situasinya, ia menghela napas. "Ada apa lagi ini?" Ibu mertua menangis dan berkata, "Pak, lihat ini. Menantu ini melawan saya." Ayah mertua menatap Kirana dengan dingin. "Kirana, jangan membuat malu keluarga di hari lebaran, diam saja." Kirana kehilangan kata-kata. Yang berdarah adalah dia, tapi yang disalahkan adalah dia. Kirana mencari suaminya. Reza berdiri di ambang pintu dapur. Entah sejak kapan ia di sana, tapi ia pasti melihat semuanya. "Reza," panggil Kirana. Suaranya serak. "Reza, tanganku berdarah. Ibu memukulku dengan centong." Reza tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk menatap lantai. "Reza, tidak ada yang mau kamu katakan?" Air mata mengalir dari mata Kirana. Selama 3 tahun ia percaya pada orang ini. Percaya bahwa setidaknya suaminya akan membelanya. Reza mengatupkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kirana menatap suaminya dengan penuh harap. Tapi Reza pada akhirnya tidak bisa membuka mulutnya. Ia hanya menunduk lebih dalam. Saat itu, sesuatu di dalam hati Kirana padam. Percikan api kecil yang telah ia jaga selama 3 tahun, harapan untuk dicintai, keyakinan bahwa suatu saat akan membaik lenyap seketika.
Ibu mertua mendekati Kirana dan mengangkat tangannya. Plak, ia menampar pipi Kirana. "Pergi dari sini, kita cerai." Kirana terhuyung sambil memegangi pipinya. Ibu mertua berteriak, "Sudah 3 tahun aku sabar, tapi kamu semakin tidak tahu diri. Hari ini selesai sudah." Ayah mertua berkata dengan dingin, "Besok kemasi barang-barangmu dan pergi. Jangan harap ada uang pesangon. Memangnya apa yang sudah kamu berikan pada kami?" Kirana berdiri dengan kaki gemetar, tangan berdarah, pipi panas, tapi bukan itu yang paling sakit. Kirana menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Reza masih menunduk, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Cahaya terakhir di mata Kirana padam. 3 tahun. Selama 3 tahun, Kirana ingin dicintai. Ia menyembunyikan harta, latar belakang, dan nama ayahnya, hanya ingin dicintai sebagai Kirana. Tapi orang-orang ini sejak awal tidak menganggapnya sebagai manusia. Mereka hanya menilainya dari pekerjaan, harta keluarga, dan kegunaannya. Tidak peduli seberapa keras Kirana berusaha, tidak ada yang akan berubah. Dan tidak akan pernah berubah. Kirana melepaskan celemeknya, melipatnya perlahan, dan meletakkannya di atas meja dapur. Darah masih mengalir dari punggung tangannya. "Baiklah," suara Kirana terdengar luar biasa tenang. "Saya akan pergi." Kirana keluar dari dapur dan berjalan ke pintu depan. Dari belakang terdengar suara ibu mertuanya, "Ya, pergi sana. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi." Kirana tidak menoleh. Ia memakai sepatunya dan membuka pintu. Angin dingin musim kemarau menyambut wajahnya. Saat pintu tertutup, Kirana bergumam, 3 tahun. Air mata mengalir, tetapi Kirana tidak bersuara. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya berjalan. Darah dari tangannya menetes di trotoar. Setelah berjalan cukup lama, Kirana berhenti dan mengeluarkan ponselnya. Nama ayah tertera di layar. Tangan Kirana gemetar, semua yang ia sembunyikan selama 3 tahun karena tidak ingin membuat ayahnya khawatir, karena merasa bertanggung jawab atas pernikahan pilihannya sekarang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Kirana menekan tombol panggil. Setelah 2 kali nada sambung, suara ayahnya terdengar. Kirana, Kirana membuka mulutnya dan untuk pertama kalinya berkata jujur, "Ayah, aku sudah tidak tahan lagi." Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara ayahnya terdengar lagi. "Kirana, kamu di mana?" "Di jalan besar dekat rumah mertua. Jangan bergerak, ayah akan ke sana." Telepon ditutup. Kirana menurunkan ponselnya dan menatap langit. Langit malam yang dingin dihiasi bintang-bintang. Kirana bergumam, "Ibu, aku tidak akan bersabar lagi." Angin berhembus, seolah mengeringkan air matanya. Kirana tahu malam ini segalanya akan berubah. Malam lebaran, angin dingin berhembus. Kirana berdiri di pinggir jalan raya, menatap langit. Darah masih mengalir dari punggung tangannya, pipinya terasa panas, dan seluruh tubuhnya gemetar. Anehnya, hatinya terasa tenang. 3 tahun. Selama 3 tahun Kirana bersabar. Dimaki, diremehkan, disindir, ia tahan. Semua karena ia ingin dicintai. Bukan sebagai putri Baskara Adiwijaya, tetapi sebagai Kirana. Namun hari ini Kirana sadar. Orang-orang itu sejak awal tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Angin dingin berhembus, Kirana berdiri di jalan hanya dengan pakaian tipis. Ia diusir tanpa sempat membawa barang-barangnya. Dompet, jaket, tidak ada sama sekali. Yang ada hanya sebuah ponsel. Kirana baru saja menelepon ayahnya. Ia memberanikan diri untuk menceritakan semua yang telah ia sembunyikan selama 3 tahun. "Ayah, aku sudah tidak tahan lagi." Butuh 3 tahun baginya untuk mengucapkan kalimat itu. Kirana berjongkok di pinggir jalan. Kakinya lemas. Orang-orang yang lewat meliriknya, tapi Kirana tidak peduli. Ia hanya menatap bulan purnama. "Ibu, hari ini aku dipukul," gumamnya dalam hati. Ibu Kirana meninggal saat ia berusia 20 tahun. Sejak itu, Kirana tinggal berdua dengan ayahnya. Ayahnya adalah orang yang sibuk, tetapi selalu sangat perhatian pada putrinya. Jika ibu masih hidup, apa yang akan dikatakannya? Mungkin ia akan menyuruhnya berhenti sejak lama. Mungkin ia akan memarahinya. "Kenapa kamu sabar sampai sejauh ini? Kenapa tidak bilang pada ayah?" Air mata Kirana mengalir. Saat itulah dari kejauhan sebuah mobil hitam mendekat dengan cepat, sebuah sedan mewah.
Mobil itu berhenti di depan Kirana. Pintu belakang terbuka dan seorang pria turun, ayahnya Baskara Adiwijaya. Baskara yang berusia 66 tahun adalah ketua dewan direksi Adiwijaya Partners, salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Tidak ada seorang pun di dunia hukum yang tidak mengenalnya. Tapi saat ini ia hanyalah seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya. Begitu melihat putrinya berjongkok, wajah Baskara mengeras. Punggung tangan yang berdarah, pipi yang bengkak merah. Ia langsung mengerti situasinya. Kirana. Baskara berlutut di depan putrinya, tidak peduli celana jasnya akan kotor. Ayah, Kirana menatap ayahnya. Dan tangis yang ditahannya pun pecah. Ayah, aku sudah sabar selama 3 tahun. Baskara memeluk putrinya tanpa kata. Dalam pelukan ayahnya, Kirana menangis seperti anak kecil. Air mata yang telah ia telan sendirian selama 3 tahun. 2 pria berjas hitam turun dari mobil. Mereka adalah pengawal Baskara Adiwijaya. Mereka berdiri diam, mengawasi sekitar. Setelah menangis cukup lama, Kirana mengangkat kepalanya. Ayah, maafkan aku berbohong. Selama 3 tahun aku bilang baik-baik saja, aku berbohong. Baskara memegang wajah putrinya dengan kedua tangan, mengelus pipinya yang bengkak dengan hati-hati. Kirana, jangan minta maaf pada ayah, seharusnya ayah menjemputmu lebih cepat. Bukan, aku yang bilang aku akan bertahan. Ini pilihanku. Suara Kirana bergetar. Baskara mengepalkan tangannya saat melihat punggung tangan putrinya yang berdarah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani melakukan ini pada putri ayah? Kirana terdiam sejenak. Lalu perlahan ia berkata, ibu mertua memukulku dengan centong sayur. Katanya, oporku keasinan. Tatapan Baskara menjadi dingin. Ini bukan lagi tatapan ayah yang lembut, melainkan tatapan ketua dewan direksi Adiwijaya Partners yang telah berpengalaman puluhan tahun di dunia hukum. Pipiku juga ditampar. Katanya aku membantah suamimu. Kirana tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Selama 3 tahun dia tidak pernah membelaku. Baskara membantu putrinya berdiri dan melepaskan jasnya untuk menyelimuti bahu putrinya. Masuk ke mobil. Kita obati lukamu dulu. Kirana masuk ke mobil dengan bantuan ayahnya. Duduk di kursi kulit mewah, ia baru menyadari bahwa ia telah diusir. Mobil mulai berjalan. Kirana menatap keluar jendela ke arah apartemen mertuanya. Kompleks apartemen yang berkelip-kelip itu semakin menjauh. Ia tinggal di sana selama 3 tahun. Bangun pagi-pagi untuk memasak, bersih-bersih, mencuci, dan tetap berusaha tersenyum meski dimaki setiap hari raya. Semua karena ingin dicintai. Tapi sekarang semua sudah berakhir. Baskara berkata pelan, Kirana, biar ayah yang urus. Ayah tidak akan tinggal diam atas apa yang mereka lakukan pada putri ayah. Kirana menatap ayahnya. Mata Baskara menyiratkan kemarahan. Kemarahan pada mereka yang telah menyakiti putrinya. Tapi Kirana menggelengkan kepala. Tidak ayah, apa? Aku akan melakukannya sendiri. Baskara menatap putrinya dengan terkejut. Tatapan mata Kirana telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang menangis beberapa saat yang lalu. Aku ingin menyelesaikannya dengan tanganku sendiri. Semua yang telah kualami selama 3 tahun akan kubalas sendiri. Baskara menatap putrinya sejenak, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, ayah akan membantumu. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Kirana menoleh kembali keluar jendela. Lampu-lampu apartemen mertuanya kini terlihat seperti titik-titik kecil. Ayah, tahu Pangan Sejahtera? Pangan Sejahtera, perusahaan ayah mertuamu? Iya. Menurut ayah, perusahaan itu bersih? Mata Baskara menajam. Ia mengerti apa yang dimaksud putrinya. Kenapa? Kamu tahu sesuatu? Kirana tersenyum pahit. Selama 3 tahun tinggal di sana, aku mendengar beberapa hal. Obrolan telepon ayah mertua, Rina yang suka pamer. Rasanya ada yang aneh. Kirana melanjutkan sambil menatap keluar jendela. Aku dengar mereka sering menunggak pembayaran ke pemasok. Juga ada cerita tentang manipulasi tanggal kedaluarsa. Aku juga tahu adik iparku memakai kartu kredit perusahaan untuk membeli barang-barang mewah. Baskara mengangguk. Itu cukup untuk menjadi dasar penyelidikan. Ayah, aku akan kembali ke Adiwijaya Partners.
Kirana menatap lurus ke ayahnya. Izin pengacaraku masih aktif kan? Aku hanya cuti bukan berhenti. Aku akan bekerja lagi. Baskara menatap mata putrinya. Ia bukan lagi putrinya yang 3 tahun lalu menangis karena ingin dicintai. Sekarang mata Kirana memancarkan tekad yang kuat. Baiklah, kembalilah kapanpun kamu mau. Tempatmu selalu ada. Kirana kembali menatap keluar jendela. Apartemen mertuanya sudah tidak terlihat. Pemandangan malam kota Jakarta terbentang di hadapannya. Kirana bergumam pelan, ibu mertua, hari itu ibu memukul punggung tanganku dengan centong sayur. Suara Kirana tenang, tetapi di dalamnya terkandung kepedihan selama 3 tahun. Akan saya tunjukkan pada ibu betapa mahalnya harga sebuah centong sayur. Baskara menatap profil samping putrinya. Putrinya sangat mirip dengan istrinya. Istri Baskara, ibu Kirana, juga orang yang seperti itu. Biasanya lembut dan perhatian, tetapi jika sudah bertekad, ia akan melakukannya sampai tuntas. Kirana, ya, dulu ayah pernah bilang kan, kapanpun kamu kesulitan, ayah akan menjemputmu. Kirana menatap ayahnya. Hari ini ayah sudah menjemputmu, sekarang kembalilah sebagai putri ayah. Air mata menggenang di mata Kirana, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Iya, ayah, aku sudah kembali. Mobil melaju menuju pusat kota Jakarta. Bulan purnama seolah mengikuti dari luar jendela. Kirana memejamkan mata. Teringat hari pernikahannya 3 tahun lalu. Kata-kata ayahnya saat itu, kalau kamu kesulitan, hubungi ayah. Ayah akan menjemputmu. Saat itu ia mendengarnya sambil tertawa. Mana mungkin hal seperti itu terjadi, pikirnya. Tapi ayahnya serius. Dan hari ini ia benar-benar datang menjemputnya. Kirana membuka matanya dan menatap ke depan. Ini adalah awal yang baru. Bukan lagi sebagai Kirana yang bersembunyi selama 3 tahun, melainkan sebagai Kirana Adiwijaya, putri dari Ketua Dewan Direksi Adiwijaya, partner sekaligus orang pengacara. Ia tidak akan bersembunyi lagi. Dan ia akan menunjukkan pada orang-orang itu betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat selama 3 tahun. Mobil berhenti di depan gedung Adiwijaya, Partners. Gedung tinggi itu menjulang seolah menembus langit malam. Kirana turun dari mobil dan menatap gedung itu. Aku kembali. Senyum tersungging di bibir Kirana. Senyum pertama setelah 3 tahun. Pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sejak malam itu, Kirana berubah total. Keesokan harinya setelah lebaran, Kirana mulai bekerja di Adiwijaya Partners. 3 tahun telah berlalu. Para staf di firma hukum itu berbisik-bisik mendengar kabar kembalinya putri sang ketua. Namun, Kirana masuk ke ruang kerjanya dengan ekspresi datar. Meja kerjanya berdebu, tidak tersentuh selama 3 tahun. Kirana membuka jendela untuk sirkulasi udara, lalu duduk di mejanya dan menyalakan komputer. Perban masih menempel di punggung tangannya, luka bekas pukulan centong sayur. Kirana menatap luka itu. Ia tidak akan melupakannya sampai sembuh. Sebagai pengingat mengapa ia kembali ke tempat ini, Kirana mengetik Pangan Sejahtera di mesin pencari. Persiapan selama 6 bulan pun dimulai. Adiwijaya Partners adalah salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 200 pengacara, firma ini memiliki tingkat kemenangan tertinggi dalam kasus korporasi dan pidana. Firma ini juga memiliki tim investigasi khusus, para ahli dalam mengungkap penipuan perusahaan dan tindakan ilegal. Kirana meminta izin pada ayahnya, Baskara. Ayah, boleh aku menggunakan tim investigasi? Baskara mengangguk tanpa ragu. Pakai saja sesukamu. Jika butuh apapun akan ayah dukung sepenuhnya. Kirana memanggil ketua tim investigasi dan memerintahkan penyelidikan terhadap Pangan Sejahtera. Ia menceritakan semua yang ia dengar selama 3 tahun di rumah mertuanya. Saya dengar mereka sering menunggak pembayaran ke pemasok. Dan juga ada cerita tentang manipulasi tanggal kedaluarsa. Saya juga tahu, adik ipar saya memakai kartu kredit perusahaan untuk membeli barang-barang mewah. Ketua tim investigasi mencatat sambil mengangguk. Baik, akan kami selidiki. 2 bulan kemudian, laporan pertama masuk. Kirana membuka laporan itu, matanya membelalak saat ia membalik halaman demi halaman. Penunggakan pembayaran pemasok. Selama 10 tahun terakhir, Pangan Sejahtera secara rutin menunggak pembayaran kepada para pemasoknya.
Rata-rata keterlambatan adalah 6 bulan. Bahkan ada perusahaan yang tidak dibayar selama lebih dari setahun. Kirana mengatupkan giginya. Ia membalik halaman berikutnya. Pelanggaran Undang-Undang Pangan Sejahtera, mengganti label produk yang mendekati tanggal kedaluarsa dan menjualnya kembali. Asal bahan baku juga dipalsukan. Bahan dari Tiongkok diberi label sebagai produk lokal. Tangan Kirana gemetar. Ia tidak menyangka perusahaan yang dijalankan ayah mertuanya separah ini. Ia membalik halaman berikutnya. Suap, Pangan Sejahtera memberikan uang suap kepada manajer di supermarket besar untuk memasukkan produk mereka. Harga jual dinaikkan dan selisihnya dibagi bersama. Dan yang terakhir, penggelapan. Tas mewah, pakaian, dan biaya perjalanan luar negeri yang dibeli oleh Rina, adik iparnya, semuanya dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Selama 5 tahun, totalnya mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kirana menutup laporan itu dan menatap keluar jendela. Selama 3 tahun ia tinggal di rumah itu. Dimaki ibu mertua, disindir adik ipar, dan diremehkan oleh ayah mertua. Mereka memperlakukannya seperti menantu miskin yang tidak berharga. Tapi kenyataannya seperti ini. Mereka menipu pemasok, menipu konsumen, dan membeli barang mewah dengan uang perusahaan. Orang-orang seperti itulah yang merendahkannya. Kirana tertawa sinis. Jadi ayah mertua menunggak gaji karyawan untuk membelikan putrinya tas mewah, ya. Suara Kirana terdengar dingin. Sementara itu, di rumah mertuanya kehidupan berjalan seperti biasa. Ibu mertua, Dewi, sedang makan siang di restoran hotel bersama teman-temannya, berpakaian mewah dengan cincin di setiap jari. "Dewi, menantumu baik-baik saja?" tanya seorang teman. Dewi melambaikan tangannya. "Menantu itu sudah kuusir." "Diusir? Kenapa?" Dewi menghela napas. Tidak selevel. Lulusan staf administrasi. Apa yang dia tahu? Tidak cocok dengan keluarga kita. Teman-temannya mengangguk. "Tapi kamu sabar juga ya, sampai 3 tahun. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Tapi kelakuannya saat lebaran kemarin benar-benar keterlaluan. Masa opor saja tidak bisa, tapi membantahnya pintar sekali." Dewi menyeruput kopinya dan melanjutkan, "Rezaku kali ini harus dapat istri dari keluarga yang benar-benar terpandang. Anak pengacara atau dokter misalnya." Teman-temannya setuju. "Benar, keluarga sekelas kamu memang harusnya begitu." Dewi tersenyum puas, sama sekali tidak menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Kirana sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Berdasarkan hasil investigasi, ia mulai mencari para korban. Para pemasok yang pembayarannya ditunggak oleh Pangan Sejahtera. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah sebuah perusahaan pengemasan kecil di Bekasi. Pemiliknya adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an. Ketika Kirana memberikan kartu namanya, pria itu terkejut. "Adi Wijaya Partners? Firma hukum sebesar ini kenapa datang ke perusahaan kecil seperti kami?" Kirana berkata dengan tenang, "Bapak memasok untuk Pangan Sejahtera kan? Apakah pembayarannya lancar?" Wajah pria itu mengernyit. "Lancar? Sudah 8 bulan saya tidak dibayar. Kalau protes, diancam akan diputus kontrak." "Perusahaan kecil seperti kami bisa apa?" Kirana mengangguk. "Kami bisa menjadi kuasa hukum Bapak. Tidak perlu khawatir soal biaya." Pria itu menatap Kirana dengan takyub. "Benarkah? Tapi kenapa Anda membantu kami?" Kirana terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan, "Saya juga punya masalah dengan perusahaan itu." Dengan cara yang sama, Kirana mengunjungi 12 perusahaan lainnya. Semuanya adalah korban Pangan Sejahtera. Penunggakan pembayaran, pemotongan harga sepihak, berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan. Kirana menjadi kuasa hukum mereka. 4 bulan berlalu. Meja kerja Kirana dipenuhi tumpukan dokumen terkait Pangan Sejahtera, laporan investigasi, kesaksian korban, bukti-bukti. Kirana memeriksa dokumen-dokumen itu sampai larut malam setiap hari. Suatu malam, ayahnya, Baskara, datang ke ruang kerja Kirana. Masih bekerja, Kirana mengangkat kepalanya. Ia hampir selesai. Baskara melihat tumpukan dokumen di meja. "Banyak sekali yang kamu kumpulkan." "Iya, ini sudah lebih dari cukup." Kirana mengambil setumpuk dokumen. "Besok aku akan mengajukan laporan ke kejaksaan." Baskara menatap putrinya. Tatapan mata Kirana sudah sangat berbeda dari 6 bulan lalu.
Ia bukan lagi menantu yang terluka, melainkan pengacara yang dingin dan berwibawa. Kamu tidak akan menyesal? Tidak, jawab Kirana mantap. Keesokan paginya, Kirana mengajukan laporan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Laporan terhadap Direktur Utama Pangan Sejahtera, Gunawan Prawiro. Ada 4 tuduhan. Penunggakan pembayaran pemasok yang melanggar hukum persaingan usaha, manipulasi tanggal kedaluarsa dan pemalsuan asal bahan baku yang melanggar undang-undang pangan, suap, dan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan keluarga. Langkah Kirana terasa ringan setelah keluar dari gedung kejaksaan. Ia menatap langit biru yang cerah. Sudah dimulai, gumamnya. Selama 3 tahun, Kirana tidak dianggap sebagai manusia di rumah itu. Mereka pikir karena ia hanya staf administrasi dan dari keluarga biasa, mereka bisa memperlakukannya seenaknya. Tapi sekarang mereka akan tahu betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Kirana mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Foto dirinya bersama ayahnya saat hari pernikahan menjadi latar belakang. Ayah, aku melakukannya dengan benar kan? Tanyanya dalam hati. Seminggu kemudian, telepon dari kejaksaan datang. Penyelidikan terhadap Pangan Sejahtera telah dimulai. Kirana meletakkan gagang telepon dan menatap keluar jendela. Sebentar lagi, ayah mertuanya akan menghubunginya, meminta damai, memohon ampun. Saat telepon itu datang, Kirana hanya akan mengatakan satu hal. Datanglah ke Adiwijaya, Partners. Saya akan menemui Anda secara langsung. Senyum dingin tersungging di bibir Kirana. Badai datang perlahan tapi pasti. Penyelidikan kejaksaan membuat Pangan Sejahtera gempar. Penyidik datang ke perusahaan, menyita dokumen, memeriksa karyawan, dan mengaudit pembukuan. Perusahaan menjadi kacau balau. Awalnya, ayah mertua, Gunawan Prawiro, tidak menganggapnya serius. Ia pikir dalam bisnis hal seperti ini biasa terjadi. Cukup menyewa beberapa pengacara, masalah akan selesai. Tapi situasinya lebih serius dari yang ia bayangkan. Tuduhannya tidak hanya 1 atau 2. Penunggakan pembayaran pemasok, pelanggaran undang-undang pangan, suap, dan penggelapan. Bukti-bukti yang ada sangat lengkap dan rapi, seolah seseorang telah mengumpulkannya dengan teliti selama waktu yang lama. Gunawan mulai cemas. Siapa sebenarnya yang melaporkan kita? Tanyanya pada pengacaranya. Pengacara itu menjawab dengan ragu. Pelapornya adalah para pemasok. Masalahnya adalah firma hukum yang mewakili mereka. Siapa? Adiwijaya Partners. Wajah Gunawan mengeras. Adiwijaya Partners, salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Kenapa firma sebesar itu membela pemasok-pemasok kecil? Tidak mungkin. Adiwijaya Partners tidak akan mengambil kasus seperti ini. Tidak ada untungnya. Pengacara itu menggeleng. Saya juga heran, jadi saya selidiki. Katanya Adiwijaya Partners sendiri yang mendatangi para korban. Mereka menawarkan bantuan hukum secara pro bono. Gunawan tidak bisa mengerti. Kenapa firma hukum besar melakukan hal itu? Ada yang aneh. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Coba hubungi mereka untuk negosiasi. Minta bertemu dengan Adiwijaya Partners. Beberapa hari kemudian, Gunawan Prawiro datang ke kantor pusat Adiwijaya Partners. Sebuah gedung 40 lantai yang menjulang di jantung kota Jakarta. Gunawan merasa kecil saat memasuki lobi. Skalanya jauh berbeda dengan kantor pusat Pangan Sejahtera. Lantai marmer, perabotan mewah, karya seni modern di dinding, semuanya memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Resepsionis mengantar Gunawan ke ruang rapat. Pengacara yang bersangkutan akan segera datang. Mohon ditunggu. Gunawan duduk di sofa ruang rapat. Sofa kulitnya empuk tapi hatinya gelisah. Tangannya berkeringat. Berapa yang harus kutawarkan? Berapa banyak uang yang bisa menutup masalah ini? Gunawan berhitung dalam kepalanya. 10 menit kemudian pintu ruang rapat terbuka. Gunawan mengangkat kepalanya dan ia membeku. Yang berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita muda dengan setelan kerja yang rapi. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa riasan, tatapannya tenang. Wajah itu tampak familiar. Bukan, ia sangat mengenalnya. Ia melihatnya setiap hari selama 3 tahun. Wajah Gunawan menjadi pucat pasi. Kirana itu Kirana.
menantu yang ia usir di malam lebaran. Istri dari putranya, Reza, kenapa? Kenapa kamu di sini? Gunawan tidak bisa berkata-kata. Pikirannya kosong. Kenapa Kirana ada di Adiwijaya, partners? Apa yang dilakukannya di sini? Kirana duduk di seberang meja tanpa berkata apa-apa. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di depan Gunawan. Dengan tangan gemetar Gunawan mengambil kartu nama itu. Matanya membelalak. Adiwijaya, partners, partner lawyer, Kirana Adiwijaya apa? Apa maksudnya ini? Gagap Gunawan. Kirana membuka mulutnya dengan ekspresi tenang. Bapak Gunawan, saya bukan staf administrasi. Gunawan menatap Kirana dengan bingung. Apa? Bukan staf administrasi dan keluarga saya bukan pengusaha ekspor impor kecil. Kirana menunjuk keluar jendela ruang rapat. Di seberang sana terlihat logo Adiwijaya Partners di dinding gedung. Firma hukum, ini adalah milik keluarga saya. Mulut Gunawan ternganga. Adiwijaya Partners milik keluarganya. Itu berarti Kirana adalah putri dari ketua dewan direksi Adiwijaya Partners. Tidak mungkin, desah Gunawan. Kenapa tidak mungkin? Tanya Kirana sambil sedikit memiringkan kepalanya. Kita tinggal serumah selama 3 tahun. Tapi Bapak tidak pernah sekalipun bertanya siapa saya, apa pekerjaan saya. Gunawan kehilangan kata-kata. Kirana benar. Selama 3 tahun, Gunawan tidak pernah peduli pada menantunya. Ia hanya menganggapnya sebagai pelayan anaknya, pembantu di rumah, itu saja. Bapak bilang saya staf administrasi. Bapak pikir saya menantu miskin yang tidak berharga. Suara Kirana tenang, hanya menyatakan fakta tanpa emosi. Karena itu Bapak pikir bisa memperlakukan saya seenaknya. Bisa diremehkan, dimaki dan diusir. Wajah Gunawan menjadi pucat. Ia akhirnya sadar betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Kirana, ibu pengacara Gunawan memperbaiki posisi duduknya. Suaranya bergetar. Saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Kirana menatap Gunawan tanpa ekspresi. Saya akan berdamai. Saya akan ganti rugi semua kerugian pemasok, berapapun jumlahnya. Gunawan menunduk, lalu tiba-tiba bangkit dari kursi dan hendak berlutut. Jangan lakukan itu, kata Kirana dingin. Gunawan berhenti. Damai tidak ada. Kirana bangkit dari kursinya. 3 tahun, Pak Gunawan. Selama 3 tahun saya tidak dianggap sebagai manusia di rumah itu. Dipukul ibu mertua, diremehkan adik ipar, dan dihina oleh bapak. Suara Kirana untuk pertama kalinya mengandung emosi, kepedihan selama 3 tahun. Dan suami saya, dia tidak pernah sekalipun membela saya karena dia anak bapak. Darah keluarga bapak mengalir di tubuhnya. Gunawan menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Tidak ada damai. Kita bertemu di pengadilan. Kirana mengambil tas kerjanya dan berjalan ke pintu. Dengan tangan di gagang pintu ia menoleh. Berlututlah nanti di ruang sidang. Pintu tertutup. Gunawan tertinggal sendirian di ruang rapat yang kosong. Di tangannya masih ada kartu nama Kirana. Adiwijaya, partners, partner lawyer, Kirana Adiwijaya. Tulisan itu kabur di depan matanya. Sementara itu, Kirana berjalan menyusuri koridor setelah keluar dari ruang rapat. Langkahnya mantap, tapi hatinya terasa sesak. Di tengah koridor, Kirana berhenti dan menatap keluar jendela. Hutan beton Jakarta terbentang di hadapannya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Sesuatu terasa naik ke tenggorokannya. Ia merasa lega. Mengingat semua yang telah ia alami selama 3 tahun, seharusnya ia merasa lega. Wajah pucat ayah mertuanya. Usahanya untuk berlutut. Itulah yang Kirana inginkan. Tapi di saat yang sama, ia merasa sedih. Kirana benar-benar ingin dicintai. Sebagai Kirana, tanpa embel-embel harta, latar belakang, atau nama ayahnya, karena itu ia bertahan selama 3 tahun. Berharap suatu saat akan membaik, berharap ketulusannya akan dihargai. Tapi itu hanya ilusi. Sejak awal bagi mereka, Kirana bukanlah manusia. Mereka hanya menilainya dari pekerjaan, harta dan kegunaannya. Mereka tidak peduli siapa Kirana sebenarnya. Sudut mata Kirana sedikit memerah. Ternyata memang tidak ada cinta, gumamnya dalam hati. Air mata hampir jatuh tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis di sini. Perjuangan belum berakhir. Kirana menyeka sudut matanya dan kembali berjalan.
Kembali ke ruang kerjanya, Kirana duduk dan memeriksa jadwal berikutnya. Sekarang ia harus mempersiapkan persidangan, mengumpulkan saksi, merapikan bukti, menyiapkan pembelaan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kirana menyalakan komputer. Berkas kasus Pangan Sejahtera muncul di layar. Saat itu, pintu ruang kerjanya diketuk. Masuk. Pintu terbuka dan ayahnya, Baskara, masuk. Ayah dengar tadi. Gunawan Prawiro datang. Kirana mengangguk. Iya. Dia minta damai. Lalu apa katamu? Aku tolak. Baskara menatap wajah putrinya. Sudut mata Kirana sedikit merah. Kirana, kamu tidak apa-apa. Kirana terdiam sejenak. Lalu tersenyum kecil dan menjawab, iya, tidak apa-apa. Sekarang aku harus menyelesaikannya sampai tuntas. Baskara menepuk pelan bahu putrinya tanpa kata. Ia tahu, itulah yang dibutuhkan putrinya saat ini. Kirana kembali menatap layar. Sidang dijadwalkan sebulan lagi. Sekarang ia benar-benar menuju akhir. Akhirnya hari persidangan tiba. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang sidang Kati, pukul 10 pagi. Kursi pengunjung penuh sesak. Beberapa wartawan juga terlihat. Kasus korupsi Pangan Sejahtera sudah menjadi berita besar di media. Kirana duduk di kursi kuasa hukum para korban. Setelan hitam rapi, rambut disanggul rapi. Tidak ada ekspresi tegang. Ia justru terlihat tenang. Ia telah mempersiapkan momen ini selama lebih dari setahun. Di kursi terdakwa, Gunawan Prawiro duduk. Ia terlihat jauh lebih kuyu dibandingkan saat bertemu di Adiwijaya, partner sebulan lalu. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Di barisan depan kursi pengunjung, ibu mertua Dewi duduk. Masih dengan pakaian mewah tapi ekspresinya tegang. Di sebelahnya adik ipar Rina duduk dengan wajah pucat pasi. Sidang dibuka. Suara panitera bergema. Semua orang berdiri lalu duduk kembali. Hakim membolak-balik berkas dan berkata, sidang perkara pidana atas nama terdakwa Gunawan Prawiro dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Pangan, penyuapan dan penggelapan dimulai. Jaksa berdiri dan membacakan surat dakwaan. Terdakwa Gunawan Prawiro selaku Direktur Utama Pangan Sejahtera selama 10 tahun terakhir secara rutin menunggak pembayaran kepada 23 perusahaan pemasok dengan total nilai 42 miliar rupiah. Kirana mendengarkan dengan diam. Terdakwa juga mengganti label produk yang mendekati tanggal kedaluarsa dan memasukkan asal bahan baku dari Tiongkok menjadi produk lokal sehingga telah menipu konsumen. Terdengar bisik-bisik dari kursi pengunjung. Terdakwa memberikan suap sebesar total 5 miliar rupiah kepada manajer supermarket besar dan menggunakan dana perusahaan sebesar 3,2 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi keluarga. Setelah pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dimulai. Saksi pertama adalah pemilik perusahaan pemasok korban. Seorang pria berusia akhir 50-an. Tangannya gemetar di kursi saksi. Saksi. Kerugian apa yang Anda alami selama bertransaksi dengan Pangan Sejahtera? Tanya jaksa. Pria itu menjawab dengan suara bergetar. Sudah lebih dari 10 tahun kami bertransaksi, tapi hampir tidak pernah dibayar tepat waktu. Rata-rata tertunda 6 bulan sampai 1 tahun. Apakah Anda pernah protes? Pernah. Tapi mereka mengancam akan memutus kontrak. Perusahaan kecil seperti kami akan habis jika tidak disukai perusahaan besar. Kami tidak punya pilihan selain sabar. Air mata menggenang di mata pria itu. Karena uang itu tidak cair, saya tidak bisa membayar gaji karyawan, bunga pinjaman bank juga menunggak. Saya bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Ruang sidang menjadi hening. Saksi kedua dan ketiga memberikan kesaksian serupa. Penunggakan pembayaran, ancaman, pemotongan harga sepihak. Ini adalah catatan kejahatan Pangan Sejahtera terhadap para pemasoknya. Mendengar cerita para saksi, hati Kirana terasa sesak. Selama 3 tahun tinggal di rumah itu, ia tidak tahu hal seperti ini terjadi. Ia tidak pernah menyangka ayah mertuanya sejahat itu. Selanjutnya, bukti penggelapan diajukan. Jaksa menampilkan data di layar, riwayat penggunaan kartu kredit perusahaan. Bisa dilihat di sini atas nama putri terdakwa, Rina Prawiro, ada pembayaran untuk tas mewah,
pakaian, dan biaya perjalanan luar negeri. Totalnya 3,2 miliar rupiah. Terdengar gumaman dari kursi pengunjung. Wajah Rina semakin pucat. Ini adalah pengeluaran pribadi yang sama sekali tidak terkait dengan urusan perusahaan. Ini adalah penggelapan yang jelas. Tiba-tiba teriakan terdengar dari kursi pengunjung. Ini semua gara-gara perempuan itu. Itu adalah ibu mertua, Dewi. Ia berdiri dan menunjuk ke arah Kirana. Ini semua karena dia, menantu itu yang menghancurkan keluarga kami. Ruang sidang menjadi gaduh. Hakim mengetukkan palu. Pengunjung harap tenang, tapi Dewi tidak berhenti. Dia itu penipu, masuk ke rumah kami, mengambil semuanya, dan sekarang melakukan ini. Keluarkan dia. Perintah hakim. Petugas keamanan mendekat dan memegang lengan Dewi. Lepaskan. Apa-apaan ini? Dewi meronta, tapi sia-sia. Sambil diseret keluar dari ruang sidang, Dewi terus berteriak, lihat saja nanti. Setelah pintu tertutup, ruang sidang kembali tenang. Di tengah keributan itu, ekspresi Kirana tidak berubah sedikit pun. Selama 3 tahun, ia telah mendengar makian yang lebih parah. Sekarang, ia tidak terpengaruh lagi. Sidang berlanjut. Ada pembelaan terakhir dari pihak pengacara dan tuntutan dari jaksa. Jaksa menuntut hukuman 5 tahun penjara. Terakhir, pernyataan terakhir dari terdakwa. Gunawan Prawiro berdiri terhuyung-huyung dan berkata dengan suara bergetar, "Yang mulia, saya mengaku salah. Mohon berikan saya satu kesempatan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, sekali saja." Hakim merapikan berkas-berkasnya tanpa ekspresi. Pernyataan terakhir selesai. Sidang putusan akan digelar seminggu lagi pada waktu yang sama. Sidang ditutup. Sidang selesai. Saat Kirana hendak meninggalkan ruang sidang, seseorang mendekatinya. Ia menoleh. Suaminya Reza berdiri di sana. Ini adalah pertama kalinya mereka bertatap muka dengan benar setelah 3 tahun. Reza juga terlihat sangat kuyu. Badannya kurus dengan kantung mata yang gelap. Kirana panggil Reza dengan hati-hati. Kirana menatap Reza tanpa berkata apa-apa. "Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Seharusnya aku melindungimu saat itu." Suara Reza bergetar. "Tolong maafkan aku. Kita bisa mulai lagi kan?" Kirana menatap Reza lama, pria yang pernah ia cintai. Pria yang membuatnya bertahan selama 3 tahun karena ingin dicintai. Tapi sekarang tidak ada lagi yang tersisa di hati Kirana. "Reza," Kirana berkata dengan tenang. "Ingat tidak apa yang selalu kamu katakan padaku selama 3 tahun? Reza mengatupkan bibirnya. "Sabar sedikit ya," katamu. Suara Kirana datar. "Sekarang giliran saya yang bilang ke kamu, sabar sedikit ya. Semua ini akan segera berakhir." Kirana berbalik setelah mengatakan itu. Dari belakang, Reza memanggilnya, tapi ia tidak menoleh. Seminggu kemudian, sidang putusan digelar. Ruang sidang kembali penuh sesak. Gunawan Prawiro duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Di kursi pengunjung hanya Rina yang duduk. Dewi dilarang masuk ke ruang sidang setelah insiden sebelumnya. Hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Gunawan Prawiro divonis hukuman penjara selama 3 tahun. Ruang sidang bergemuruh. Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap para pemasoknya selama bertahun-tahun, melakukan tindakan ilegal yang mengancam keamanan pangan, dan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mengingat skala kerugian dan beratnya kejahatan, hukuman penjara tidak dapat dihindari. Gunawan Prawiro terhuyung. Pengacaranya menopangnya. Hakim melanjutkan, selain itu, Pangan Sejahtera dikenakan sanksi penghentian operasional selama 6 bulan dan denda sebesar 50 miliar rupiah. Selesai sudah. Kirana bangkit dan perlahan berjalan keluar dari ruang sidang. Ia menyusuri koridor dan keluar dari gedung pengadilan. Cuaca di luar cerah, langit biru dengan awan putih. Kirana menatap langit, selesai gumamnya. 1,5 tahun. Sejak malam ia diusir, menelepon ayahnya, kembali ke Adiwijaya, partners, mengumpulkan bukti, mengajukan laporan, dan mempersiapkan persidangan. Semua waktu itu adalah untuk hari ini. Ia menang, Kirana menang. Tapi anehnya, ia tidak merasa sepenuhnya lega. Kirana duduk di tangga gedung pengadilan. Orang-orang yang lewat meliriknya, tapi ia tidak peduli. 3 tahun. Selama 3 tahun Kirana benar-benar ingin dicintai. Sebagai Kirana,
tanpa embel-embel harta, latar belakang, atau nama ayahnya. Tapi pada akhirnya tidak ada cinta. Ibu mertua menganggapnya sebagai pembantu, bukan menantu. Ayah mertua sama sekali tidak peduli. Adik ipar menjadikannya bahan tertawaan. Suaminya tidak pernah melindunginya. Tidak ada seorang pun yang mencoba mengenalnya, siapa dia sebenarnya. Setetes air mata jatuh dari mata Kirana. Aku menang, tapi kenapa rasanya hampa? Tanyanya dalam hati. Mungkin persidangan ini adalah balas dendam sekaligus konfirmasi. Konfirmasi bahwa bagi mereka ketulusan Kirana sejak awal tidak ada artinya. Konfirmasi bahwa usahanya selama 3 tahun sia-sia. Kirana menyeka air matanya dan perlahan berdiri. Sekarang benar-benar selesai. Kirana menatap langit sekali lagi. Ibu, sepertinya aku akan baik-baik saja sekarang, gumamnya dalam hati. 1 bab telah berakhir. Sekarang saatnya memulai bab yang baru. Kirana menuruni tangga gedung pengadilan untuk melangkah maju. Setahun berlalu, Kirana menjadi partner pengelola di Adiwijaya Partners. Di usianya yang ke-34, ia menjadi partner termuda dalam sejarah firma hukum tersebut. Tentu, fakta bahwa ayahnya adalah ketua dewan direksi turut berperan, tetapi tidak ada yang meragukan kemampuannya. Keberhasilannya menyelesaikan kasus Pangan Sejahtera dengan sempurna adalah buktinya. Kehidupan Kirana menjadi sibuk. Ia seringkali bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Tapi ia tidak merasa lelah. Ia melakukan pekerjaan yang ia sukai. Sementara itu, kehidupan keluarga mertuanya berubah total. Ayah mertua, Gunawan Prawiro, mendekam di penjara. Dengan vonis 3 tahun, ia masih harus menjalani 2 tahun lagi. Pria yang pernah menjadi direktur utama perusahaan menengah itu kini hanya memiliki nomor narapidana. Pangan Sejahtera bangkrut total. Setelah denda 50 miliar rupiah dan penghentian operasional, perusahaan tidak bisa lagi diselamatkan. Rekanan bisnis memutus hubungan dan karyawan bubar. Perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 30 tahun hancur dalam sekejap. Ibu mertua, Dewi, diusir dari apartemennya. Setelah perusahaan bangkrut dan suaminya masuk penjara, para penagih utang datang. Rumah, mobil, dan semua barang mewah yang ia miliki disita. Sekarang, ia tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Adik ipar, Rina, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kasus korupsi Pangan Sejahtera diberitakan secara luas dan nama Rina Prawiro menjadi terkenal karena alasan yang salah. Berita tentang ia membeli barang mewah dengan uang perusahaan tersebar di mana-mana. Sekarang, ia bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Suaminya, Reza, akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil di luar kota. Tidak ada yang mau menerimanya di Jakarta. Pengalamannya sebagai direktur di Pangan Sejahtera kini menjadi bumerang. Gajinya tidak sampai sepertiga dari sebelumnya. Kirana sesekali mendengar kabar mereka, tapi tidak ada perasaan khusus, tidak kasihan, tidak juga puas. Ia hanya merasa, oh begitu. Baginya, mereka sekarang adalah orang lain. Suatu malam, Kirana sedang berjalan di koridor setelah selesai lembur. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, koridor hampir kosong. Saat itu, ia melihat seseorang sedang mengepel lantai di ujung koridor. Seorang wanita dengan seragam petugas kebersihan. Kirana hendak melewatinya tapi ia berhenti. Punggung wanita itu terlihat familiar. Wanita itu mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mata Kirana. Itu Dewi, ibu mertua yang dulu selalu berpakaian mewah dan menyiksanya. Sekarang ia mengenakan seragam petugas kebersihan dan memegang gagang pel. Wajahnya penuh kerutan dan tangannya kasar. Dewi juga mengenali Kirana. Wajahnya langsung mengeras. "Ki Kirana," gagap Dewi. Lalu ia menunduk dalam-dalam. "Maaf ibu pengacara." Kirana menatap Dewi tanpa berkata apa-apa. Teringat 3 tahun lalu. Hari ketika punggung tangannya dipukul dengan centong sayur. Malam ketika ia ditampar dan diusir. Dewi berkata dengan suara bergetar, Tolong maafkan saya. Saya salah." Kirana masih diam. "Waktu itu saya gila. Saya tidak waras. Tolong." Air mata mengalir dari mata Dewi. Ia meletakkan gagang pel dan menangkupkan kedua tangannya. Kirana menatap Dewi lama. Lalu perlahan ia berkata, "Ibu Dewi." Dewi mengangkat kepalanya. "Ingat tidak kata-kata yang ibu katakan pada saya waktu itu?" Wajah Dewi menjadi pucat.
Dasar staf administrasi rendahan, kata ibu. Suara Kirana datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Waktu itu ibu menilai saya dari pekerjaan saya, dari uang, dari keluarga, dari kegunaan saya. Karena itu ibu pikir bisa memperlakukan saya seenaknya. Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang ibu bekerja sebagai petugas kebersihan. Kirana menatap lurus ke arah Dewi. Kalau begitu, apakah saya juga boleh memperlakukan ibu seenaknya? Menurut logika ibu, wajah Dewi mengernyit. Ia tidak bisa menjawab. Kata-katanya sendiri kini menjadi bumerang. Kirana menghela napas dan berkata dengan suara lembut, nilai seseorang bukan dari pekerjaannya, bukan juga dari uang atau keluarga. Dewi mengangkat kepalanya dan menatap Kirana, tapi dari hatinya. Hati orang itu, bagaimana cara ia menjalani hidup? Itulah nilai seseorang. Kirana berhenti sejenak, lalu menambahkan, semoga ibu mengerti sekarang. Kirana berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Dari belakang terdengar isak tangis Dewi, tapi ia tidak menoleh. Setibanya di lobi, ayahnya, Baskara Adiwijaya, sudah menunggu. Berdiri dengan mantelnya, ia terlihat gagah. Ayah, kenapa sampai ke sini? Tanya Kirana. Baskara tersenyum. Kan kita janji makan malam bersama. Ayah datang menjemput. Oh iya, Kirana menepuk dahinya. Ia lupa karena sibuk. Dan hari ini kita ke makam ibu juga, ya. Sudah lama kita tidak ke sana bersama. Senyum merekah di wajah Kirana. Iya boleh. Keduanya berjalan keluar dari gedung firma hukum. Udara malam terasa dingin tetapi menyegarkan. Ayah, mobilnya di mana? Tanya Kirana. Baskara menggeleng. Hari ini tidak bawa mobil. Kenapa? Kita naik bus saja. Lewat jalan yang dulu disukai ibu. Kirana menatap ayahnya. Dulu saat ibunya masih hidup, mereka sering jalan-jalan naik bus. Ibunya suka melihat pemandangan dari jendela bus. Ya, boleh, jawab Kirana sambil tersenyum. Sambil berjalan ke halte, Kirana menggandeng lengan ayahnya. Baskara tampak sedikit terkejut. Kenapa? Tidak boleh gandengan. Bukan, ayah senang. Baskara tersenyum cerah. Bus datang, keduanya naik dan duduk di kursi dekat jendela. Bus perlahan berjalan. Pemandangan malam kota Jakarta mengalir di luar jendela. Lampu-lampu yang berkelip, orang-orang yang berlalu lalang, mobil-mobil yang melaju. Kirana termenung menatap pemandangan itu 4 tahun lalu. Kirana ingin dicintai. Sebagai Kirana, tanpa embel-embel harta, latar belakang, atau nama ayahnya. Karena itu ia menikah dan bertahan selama 3 tahun. Tapi itu hanya ilusi. Bagi mereka, Kirana sejak awal bukanlah manusia. Namun, ia tidak menyesal. Karena waktu itulah yang membuatnya menjadi Kirana yang sekarang. Ia jadi mengerti apa itu cinta sejati, apa itu keluarga sejati. Kirana menatap ayahnya di sebelahnya. Baskara sedang menatap keluar jendela memikirkan sesuatu. Ayah, iya, terima kasih. Baskara menatap putrinya. Untuk apa? Karena sudah menjadi ayahku. Sudut mata Baskara menjadi basah. Tanpa kata, ia menggenggam erat tangan putrinya. Bus mulai memasuki pinggiran kota. Lampu-lampu berkurang dan cahaya bulan turun di tengah kegelapan. Di langit barat, senja masih tersisa. Langit yang hangat dengan paduan warna merah dan jingga. Kirana menatap keluar jendela dan bergumam dalam hati. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Selama 3 tahun aku menderita. Aku bersabar karena ingin dicintai, tapi ternyata itu bukan cinta. Tapi sekarang aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Kirana menggenggam erat tangan ayahnya. Dia ada di sisiku sejak awal. Orang yang bilang akan menjemputku kapanpun aku kesulitan. Orang yang benar-benar datang menjemputku. Orang yang mencintaiku tanpa syarat. Cahaya senja masuk melalui jendela bus, menyinari wajah keduanya dengan hangat. Kirana memejamkan mata dan tersenyum. Aku baik-baik saja sekarang, benar-benar baik-baik saja. Bus perlahan melaju menembus senja, membawa ayah dan putrinya. Pagi yang baru akan segera tiba. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda boleh mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Mungkin hati itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esok. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Terima kasih.